Bab 102. Kamu ingin menangkap Heru, kamu sudah gila. Ya, teriak Jamadi. Begitu memahami kontribusi besar yang dimaksud Wira, Jamadi sama sekali tidak terlihat gembira. Dia justru ketakutan hingga gemetaran. Meskipun Hasan dan kedua putranya pandai berkelahi, para bandit desa Tiga Harimau sangatlah kejam. Selain itu, busur memang senjata yang hebat, tetapi paling-paling hanya bisa membunuh beberapa orang. Keempat pemanah itu pun tercengang mendengarnya. Namun, mereka tidak berani keluar sekarang karena takut akan bertemu dengan Heru di tengah jalan. Wira mengangkat cangkirnya, lalu berkata, "Tehnya sudah dingin, cepat diminum." "Baik," sahut keempat pemanah itu. "Tuan Muda Wira, cepat kabur, Heru dari desa Tiga Harimau sudah menyerbu kemari." Setelah masuk ke dusun Darmadi, prajurit yang memegang tombak itu pun terkejut. Dia mendapati bahwa seluruh jalanan telah diblokir. Meskipun demikian, dia tetap lanjut berlari dan berteriak. Hanya saja, seluruh dusun sunyi senyap, tidak ada yang meresponsnya. Tanpa peduli bagaimana prajurit ini berteriak, tidak ada seorang pun yang keluar, seolah-olah semua penduduk sudah meninggalkan dusun Darmadi. Prajurit yang memegang tombak itu pun terus berlari ke dalam dusun. Tiba-tiba, seorang pemuda berwajah angkuh muncul dan membentak, "Siapa suruh kamu berteriak dan berlarian begini? Kamu kira kami nggak tahu Heru akan datang?" Ah! Prajurit itu sontak terkesiap. Dia bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa tahu?" Pemuda berwajah angkuh itu menengadah sembari menjawab, "Aku Zabran dari dusun Darmadi." "Rupanya Kak Zabran, aku sudah sering mendengar tentang tindakan heroikmu. Kamu adalah orang yang berhasil menjatuhkan Iwan si penjahat di pasar ikan kabupaten sendirian." Prajurit itu pun menangkupkan tangannya, lalu memperkenalkan diri sendiri. "Aku Yanuar dari dusun Husada. Salam kenal, Kak Zabran." "Kak Zabran," ini pertama kalinya Dodi dipanggil dengan sebutan itu. Dia merasa cukup puas sehingga menatap Yanuar seraya mengangguk dan berkata, "Sikapmu cukup sopan. Tapi, aku harus membuatmu tidur sebentar." Hah? Yanuar tidak mengerti mengapa dia harus tidur sebentar. Begitu lehernya dipukul Dodi, dia pun langsung jatuh pingsan. "Bocah ini sangat baik. Setelah mengatasi Heru dan bandit lainnya, aku akan membawamu menemui Kak Wira," ujar Dodi sambil menyeret Yanuar. Setelah tiba di sebuah rumah yang kosong melompong, Dodi menyembunyikan Yanuar di kolong tempat tidur. Begitu melihat jalan masuk ke dusun Darmadi, Heru yang menunggang kuda seketika mengejek, "Dasar sekelompok orang kampungan. Kalian ingin menghalangi kami masuk dengan cara seperti ini. Benar-benar sudah gila." Jalan utama menuju ke dusun Darmadi dipenuhi batang pohon, dahan pohon, kayu bakar, pecahan ubin, tangki air, dan ember. Orang masih bisa lewat, tetapi kuda tidak bisa. Hanya saja, mereka bisa mengambil jalan lain dari samping. Jadi, apa gunanya memblokir jalan dengan cara ini? Heru langsung memberi perintah dengan melambaikan tangannya. Kemudian, terlihat kedua bandit melaju kencang dengan menunggang kuda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati jalan setapak. Malam ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan kesepakatan ini, Heru langsung bertanya kepada bawahan Jamal tentang tata letak dusun Darmadi dan lokasi rumah Wira. Saat ini, dua orang bandit melaju di depan, sedangkan Heru di tengah dan bandit lainnya mengikuti di belakangnya. Krek-krek. Di tengah perjalanan, kedua ekor kuda yang berlari di depan tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Setelah jatuh, kaki mereka pun patah sehingga mereka meringkik kesakitan. Reaksi kedua bandit di depan sangat cepat. Mereka berjungkir balik, lalu mendarat di tanah tanpa terluka sedikit pun. Namun, karena kaki kuda mereka patah, mereka pun tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. "Ada jebakan kuda, berhenti," seru Heru dengan murung sambil menarik tali kekang. Melihat situasi ini, ekspresi bandit lainnya seketika berubah. Mereka sudah sering memasuki desa untuk menjarah, tetapi tidak pernah bertemu situasi seperti ini. Berani sekali penduduk desa di sini menggali lubang jebakan kuda untuk menghentikan mereka. "Semuanya, turun, sisakan dua orang untuk mengikat kuda di sini. Sisanya ikut denganku," ujar Heru sembari melompat turun dari kudanya. Kemudian, dia mengambil goloknya dan memerintah dengan dingin. "Setelah membunuh pria bermarga Darmadi itu, habisi semua pria di dusun ini. Kalian boleh menikmati para wanitanya sesuka hati." "Terima kasih, Ketua Heru," seru para bandit itu dengan gembira. Tatapan mereka tampak sangat bersemangat sekarang.
Membunuh, membakar, mencabuli wanita, dan menjara adalah kesenangan terbesar untuk para bandit seperti mereka. Sebelumnya, Kadir dan lainnya melarang perbuatan ini karena khawatir pemerintah akan marah besar.